cara untuk menjadi kritis dalam agama itu seperti apa, Pak? Yang jelas Mbak Cici, cara berpikir kritis itu yang pertama ya berilmu. Belajar, Mempunyai ilmu, harus ya, belajar. banyak membaca. Harus belajar. Membaca itu kan butuh pemahaman juga, Pak. Kita kadang kan kalau nggak ada pemahaman ya membaca sekedar membaca, tapi nggak paham itu maksudnya apa gitu. Ya, oleh sebab itu ada ayat Al-Quran yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Benar sekali. Tanyakanlah kepada ahlinya. Manakala kita tidak tahu sesuatu itu, maka kita harus bertanya pada ahlinya. Jangan tidak pada ahlinya, karena ini bisa sesat dan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Hikmah. Kembali lagi bersama saya Cici Nurzakia. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai menjadi generasi berpikir kritis dan intelek dalam beragama. Bukan taklid mutlak, tapi taat yang cerdas. Bersama saya telah hadir Bapak Yusuf Haitami. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Cici. Bapak Yusuf Haitami ini merupakan pegawai di KUA Kepoh Baru, dan beliau ini telah lama mengenyam pendidikan di pesantren, kurang lebih 20 tahun. Baik, mari kita mulai sesinya. Boleh kita mulai, Bapak? Boleh, Mbak Cici, monggo. Jadi gini Bapak, kita kan membahas mengenai bagaimana kita berintelek dalam beragama. Nah, sebelum itu perlu kita perjelas dulu apa yang membedakan seseorang itu taklid mutlak dan seseorang yang beragamanya itu berilmu, begitu Bapak. Terima kasih Mbak Cici. Sebelum kita berbincang jauh terkait taklid mutlak dan juga taat berilmu, perlu diketahui bahwa taklid itu adalah mengikuti pendapat para ulama atau mengikuti pendapat salah satu madhab. Taklid sendiri itu ada dua, ada yang namanya taklid mutlak dan ada yang namanya taklid a'ma atau taklid buta. Nah, di sini kita akan berbicara terkait taklid mutlak. Taklid mutlak itu adalah mengikuti pendapat para ulama, akan tetapi tidak mengetahui dasar atau dalil pengambilan hukum itu sendiri. Itu adalah taklid mutlak. Dan ulama terkait taklid mutlak ini ada yang mengatakan bahwa taklid mutlak itu bagi orang yang awam, orang yang tidak bisa beristihad sendiri, ini sah hukumnya ketika dia menggunakan atau melakukan taklid mutlak. Tapi bagi orang yang mampu untuk berpikir, bagi orang yang mampu untuk menggunakan akal pikirannya untuk menggali dalil yang lebih dalam, maka taklid mutlak ini tidak diperkenankan. Sedangkan untuk yang taat tapi berilmu, itu adalah mengikuti pendapat para ulama, mengikuti fatwa para ulama. Yang lebih pasnya, taat berilmu itu adalah ittiba, mengikuti pendapat para ulama, tetapi beliau mengetahui tentang dasar atau pengambilan hukum itu sendiri. Misal guys, contoh, taat tapi berilmu itu sebagaimana seseorang itu mengikuti wudhunya madhab Imam Syafi'i. Dalam hal ini rukun dari rukun wudhu madhabnya Imam Syafi'i. Di samping dia mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, dia juga paham dan mengetahui bahwa Imam Syafi'i itu mengambil pendapat atau mengambil sumber dalil dari Al-Quran, misalkan surat Al-Maidah ayat 6 misalkan, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain al ayah. Nah, ini adalah termasuk dasar atau pengambilan nas Al-Quran yang dijadikan rukun wudhu itu sendiri. Nah, itu adalah ittiba atau taat tapi berilmu. Kira-kira seperti itu. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang taklid mutlak sama taklid buta ya. Iya. Boleh nggak diperjelas gitu? Yang taklid buta itu yang seperti apa? Kalau taklid buta itu adalah mengikuti pendapat ulama atau mengikuti pendapat salah satu madhab yang lebih condong ke fanatisme atau fanatis pada satu kelompok yang biasanya kalau taklid buta itu enggan menerima pendapat dari orang lain. Misalnya yang pendapat yang diikuti ini ketika orang lain melakukan yang itu dia merasa bahwa yang itu salah begitu ya? Ya bisa seperti itu. Okay. Itu adalah taklid buta. Nah, tadi kan ada orang awam itu kan sah ketika dia taklid mutlak. Iya. Tapi orang yang mampu berpikir seharusnya dia berittiba gitu kan. Nah, iya berittiba. Bagaimana cara kita tahu ini kategori orang yang awam, ini kategori orang yang mampu berpikir? Iya. Sebenarnya kategori itu orang awam atau orang itu mampu berpikir itu manakala pertama dia disebut orang awam karena dalam tanda kutip SDM-nya dalam memahami ilmu agama itu adalah minim, atau mungkin sekelilingnya sekelompok lingkungannya itu memang tidak ada kajian ilmu agama dan lain sebagainya. Artinya awam artinya tidak tahu terkait ilmu agama itu sendiri. Nah, oleh sebab itu orang awam itu ada yang mengatakan al-awam la madhabalah. Orang awam itu tidak mempunyai madhab. Artinya jikalau dia sudah melakukan satu ibadah yang itu kebetulan apa itu dengan pas dengan pendapat salah satu madhab misalkan, itu ibadahnya dikatakan sah. Berarti agama itu tidak menuntut hambanya untuk sempurna ya Pak? Ya tidak. Saya kira tidak. Oke, lanjut Pak, yang kategori orang yang mampu berpikir itu seperti apa? Orang yang mampu berpikir adalah orang yang manakala di sekelilingnya itu memang ada kajian atau ada apa ya, misalkan kok ada tempat untuk mengaji, kemudian dia diberi kesempatan dan lain sebagainya dan dia mengkaji, kemudian memang dalam kajiannya tidak sebegitu mendalam, tapi dia mampu dan paham terkait agama, mengetahui meskipun tidak secara mendalam, tapi dia punyalah modal untuk menggali agama yang lebih dalam. Atau bahkan bagi orang yang mampu mendalami ilmu agama dan dia itu taklid, maka tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana kasusnya kalau sebenarnya dia itu punya daya nalar berpikir tapi dia abai, dia apatis terhadap ilmu-ilmu agama begitu. Nah, itu bagaimana? Dia termasuk yang awam atau termasuk yang sebenarnya dia wajib berpikir gitu? Ya itulah yang saya katakan tadi, taklid buta. Karena dia apa ya namanya? Dia rata-rata orang yang taklidnya itu taklid buta, itu cenderung pada apa ya? Tidak menghiraukan atau tidak mau menggali dalil-dalil yang ada. Pokoknya kalau sudah ada orang yang mengatakan ulama berpendapat seperti ini, dia ikuti tanpa dia berpikir alasannya hukumnya apa dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan dengan taklid buta, seperti itu. Oke, lanjut ya Pak ya. Mengapa kita harus berpikir kritis dalam agama, Pak? Mengapa kita harus berpikir kritis dalam beragama? Ya tentunya tadi menghindari taklid buta tadi. Sebab apa ya? Berpikir kritis itu
kita bisa memahami kebenaran, memahami agama secara sempurna. Sebab keimanan itu manakala didasari dengan ilmu dan pemahaman yang bagus, ini cenderung lebih kuat dan tak tergoyahkan dibanding hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil atau dasar hukum itu sendiri. Oleh sebab itu kita disuruh untuk berpikir kritis dalam agama. Oke. Nah, kan kita disuruh berpikir kritis nih Pak. Nah, untuk bisa berpikir kritis kan harus tahu tata cara dan langkahnya. Misalnya kita ada kapasitas otak yang misalnya IQ berapa gitu ya, tapi kita nggak tahu nih caranya mengkritisi agama itu seperti apa. Nah, cara untuk menjadi kritis dalam agama itu seperti apa, Pak? Yang jelas Mbak Cici, cara berpikir kritis itu yang pertama ya berilmu. Belajar harus belajar. Banyak membaca. Harus belajar. Nah, membaca itu kan butuh pemahaman juga, Pak. Kita kadang kan kalau nggak ada pemahaman ya membaca sekedar membaca, tapi nggak paham itu maksudnya apa gitu. Ya, oleh sebab itu ada ayat Al-Quran yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Benar sekali. Tanyakanlah kepada ahlinya. Manakala kita tidak tahu sesuatu itu, maka kita harus bertanya pada ahlinya. Jangan tidak pada ahlinya, karena ini bisa sesat dan menyesatkan. Untuk tahu bahwa dia benar-benar ahli atau cuma pura-pura ahli itu bagaimana, Pak? Iya, kalau untuk mengukur dia ahli atau pura-pura ahli, itu paling tidak ya kita paham sejarah beliau lah, paling tidak biografinya beliau, track record beliau, iya. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Terus mengkritisi agama itu ada batasannya nggak sih? Ini yang nggak boleh dikritisi itu ini boleh, ini nggak boleh gitu. Yang jelas segala sesuatu itu pasti ada batasannya. Pasti ada batasannya. Iya. Kenapa begitu, Pak? Jadi mengkritisi agama itu diperbolehkan manakala itu bukan nas atau perintah atau ajaran murni itu sendiri. Contoh kita mengkritisi, kenapa sih disuruh sholat? Kenapa sih harus wudhu dan lain sebagainya? Itu adalah nas, kan sudah perintah itu. Berarti kenapa harus disuruh puasa? Itu sebuah kebenaran mutlak. Iya, gitu. Kebenaran mutlak yang tidak bisa kita kritisi. Iya. Yang bisa kita kritisi adalah ijtihad atau pendapat seseorang. Itu yang bisa kita kritisi. Iya. Terus nih Pak, kan kemarin itu beredar ada yang video di media sosial itu mengenai sebuah keajaiban atau apa ya istilahnya, keistimewaan gitu. Ada yang istilahnya itu menganggap bahwa ulama ini punya keistimewaan di mana air celupannya dicelup gitu, air dicelup oleh tangannya gitu, katanya itu bisa menyembuhkan gitu. Nah, menurut Bapak itu seperti apa fenomena seperti itu? Kalau menanggapi apa tadi, air celup-celup apa karomah apa? Apa ya namanya? Iya. Ya kalau istilahnya karomah ya kalau di pondok pesantren kayak gitu. Jadi Mbak Cici harus kita bedakan antara karomah dan air celup-celup itu. Jadi gini ya, kalau karomah itu adalah sesuatu yang di luar akal manusia, ya, yang murni memang itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada hamba-hamba Allah yang taat dan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, katakanlah waliullah lah. Itu untuk karomah. Jadi dan itu karomah itu bukan kok magic atau apa ya hasil dari latihan, tidak. Dan karomah itu tidak bisa dipamerkan dan lain sebagainya. Jadi Allah memberikan karomah kepada walinya memang itu adalah bukti ketaatan dia kepada Allah. Itu kalau karomah. Sedangkan kalau tadi air celup-celup tadi itu bisa dikatakan dengan apa ya, air barokah lah. Air barokah.
Lah air barokah sendiri itu air yang biasanya itu eh, dibacakan mantra atau dibacakan doa-doa atau dibacakan ayat Al-Qur'an dan sebagainya itu memang ada yang menganggap itu adalah air yang barokah. Dan itu sebenarnya eh, tidak apa-apa sih. Maksudnya dalam arti tidak apa-apa itu manakala dia tidak meyakini bahwa air itu mempunyai kekuatan gaib yang bisa menyembuhkan orang misalkan, atau bisa menjadikan orang itu lebih baik dan lain sebagainya, maka tidak apa-apa. Karena air itu yang menjadikan keberkahan air itu bukan kok airnya, tapi memang yang menjadikan air itu keberkahan adalah Allah. Dengan dia meminum air itu dengan berdoa meminta agar supaya mendapatkan kebaikan diwasilati air ini. Ini tidak masalah selama dia tidak mempunyai keyakinan bahwa air itu mempunyai kekuatan. Itu tidak apa-apa, hanya sebagai wasilah saja, air keberkahan. Fenomenanya Pak ya, yang teman saya itu pernah cerita, dia itu diajak orang tuanya untuk ke orang pintar gitu ya, minta doa-doa gitu, terus pulang-pulang dia dikasih air gitu. Nah di situ si orang tuanya ini membayar ke orang pintar itu gitu. Fenomena seperti itu bagaimana menurut Bapak? Itu air, ya tadi air yang maksudnya tuh ada harga untuk sebuah air yang cuma satu plastik gitu misalnya. Kalau sesuatu itu yang tidak normal ya, tidak normal. Misalkan kok air satu gelas misalkan dijual, misalkan itu andaikan dijual ya harganya 2.000, tapi di situ dibanderol 2 juta dan sebagainya, ya itu jelas tidak diperbolehkan. Tapi di situ dengan embel-embel bahwa air itu air barokah. Iya. Jadi yang tidak diperbolehkannya itu dalam hal ini memang itu kejadiannya juga banyak sih, kejadian banyak manakala dia berangkat ke orang pintar misalkan, orang pintar kemudian didoakan dan kemudian, tapi sebelumnya kalau tidak ada transaksi ya tidak apa-apa, hanya sebagai imbal balik lah, kasarane matur suwun ya, karena sudah didoakan. Tapi tidak ada transaksi di situ, harus bayar sekian juta atau bagaimana. Dan itu sudah menjadi air itu hanya menjadi wasilah. Dengan meminum air tadi, dia meminta kepada Allah keberkahan, mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik. Tapi tidak boleh diyakini loh bahwa air ini adalah bisa menjadikan seseorang menjadi baik, tidak boleh. Karena muasir, jadi zat yang memberi labat atau memberi bekas itu tiada lain kecuali Allah. Nah, lalu kenapa tidak berdoa sendiri gitu? Kenapa tidak langsung meminta saja kepada Allah? Kenapa harus lewat orang pintar tadi gitu? Ya kita kan bagaimana ya, terkadang kita itu tidak mampu atau bahkan tidak bisa. Dalam arti kita dianjurkan untuk wasilah, atau paling tidak lah ya, wasilah kepada orang-orang soleh, minta doakan orang-orang soleh. Dan itu wasilah kan dibenarkan sih dalam agama. Nah Pak, kan dalam Al-Quran itu kan ada Uni astajib lakum. Iya. Berdoalah kepadaku maka akan kuijabah. Iya. Nah kalau fenomena ya maksudnya tuh kembali lagi, kenapa nggak berdoa sendiri itu tadi Pak? Padahal kan doa orang tua itu adalah doa yang mustajab gitu. Misalnya. Iya. Nggak semua orang itu mampu dan tahu bagaimana cara doa yang mustajabah dan sebagainya. Doa sendiri itu kan bagaimana cara doa yang mustajabah, tata cara doa yang mustajabah itu bagaimana kan sudah diatur sih dalam syariat itu.
Oke. Ya, cara berdoanya, pakaian juga harus bersih dan lain sebagainya, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Itu ada tata cara. Dan itu tidak semua orang tahu. Dan rata-rata orang itu inginnya itu instan. Iya, saya Inginnya melihatnya itu memang begitu. instan. Dan dia pergi ke seorang yai atau seorang ustadz dan itu meminta untuk mendoakannya dan kemudian diberi wasilah air tadi untuk minum dan lain sebagainya. Saya kira hal itu sah-sah saja dalam pandangan agama. Manakala tidak meyakini bahwa air itu mempunyai kekuatan. Pak, kan gini ya, dulu di pondok pesantren itu kan di kelas-kelas itu kadang suka diceritakan tentang karomah-karomah para wali, karomah-karomah para ulama yang solih gitu kan ya. Nah, tujuan dari sang ustadz menceritakan karomah itu kepada santri-santrinya itu seperti apa Pak tujuannya itu? Untuk apa gitu? Ya, yang jelas karomah itu bukan salah satu tujuan daripada wali. Karomah itu memang murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang taat dan takwa. Jadi tidak bisa karomah itu dibuat mengukur tingkat kewalian seseorang. Oleh sebab itu banyak sekali sih karomah para wali songo, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia itu juga banyak sekali mempunyai karomah. Ya, karomah sendiri itu ada dua, Mbak Cici. Karomah ada karomah maknawiyah dan ada karomah hissiyah. Karomah maknawiyah itu cenderung pada kejernihan hati, pendalaman ilmu yang luar biasa, kemudian salamatul qalbi, hati yang hati yang bersih dari sifat-sifat madmumah, itu juga karomah. Jadi yang lebih ke maknawiyah, sehingga dia mohon maaf bisa menebak pikiran orang dan lain sebagainya. Itu keistimewaan karomah yang maknawiyah. Tapi kalau karomah yang hissiyah itu ada karomah yang sebagaimana fisik supranatural itu. Bisa menghilang, kemudian bisa terbang, berjalan di atas air dan lain sebagainya. Itu adalah karomah hissiyah. Cuman sekali lagi kita tekankan bahwa karomah itu tidak menjadi karomah itu tidak lantas membuktikan bahwa orang ini lebih baik daripada seseorang orang lain, tidak. Jadi karomah sendiri itu sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mohon maaf, itu juga banyak sekali karomah-karomahnya. Di manakah pun banyak sekali, wa min karomati juga banyak. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi seorang ibu yang bersama anaknya ketika seorang ibu ini memondokkan anaknya di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika ibu itu menyambangi, melihat anaknya itu semakin kurus karena hanya makan roti dan gandum ya. Sedangkan melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memakan ayam jantan dan sebagainya. Kemudian ibunya ini protes, kenapa anakku menjadi kurus sedangkan engkau kok enak-enakan makan ayam itu sendiri. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengumpulkan tulang-tulang ayam jantan itu kemudian beliau berdoa atas izin Allah Ta'ala, tulang-tulang ini menjadi ayam yang bisa hidup dan bisa mengibaskan sayapnya kemudian pergi. Nah, ini hikmah itu bukan kok memperlihatkan kewaliannya, bukan. Itu manakala memberikan pelajaran, manakala anakmu itu masih bisa dikalahkan oleh perut, belum sampai dia bisa mengalahkan perutnya atau hawa nafsunya, maka ya disuruh untuk tirakat. Kalau sudah seperti itu boleh makan yang enak-enak. Itu hikmah. Artinya karomah itu lebih pada ketaatannya kepada Allah. Tidak kok hasil dari latihan atau magic, bukan. Karomah itu memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengukur ketaatan seseorang itu bagaimana, Pak?
orang itu disebut wali, orang itu dikatakan wali itu manakala dia melaksanakan ibadah, ketaatannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa ya? Ibadahnya, ketaatannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat tinggi. Seseorang itu bisa dikatakan dengan wali. La ya'riful wali ilal wali ya. Orang itu tidak bisa mengatakan orang ini wali kecuali dia yang mengatakan itu adalah wali. Nah, bagaimana kalau statement ini disalahgunakan, Pak? Artinya misalnya ada dua orang saling bersekongkol. iya. Kamu mengatakan aku wali, terus yang lain mengatakan dia wali. Nah, bagaimana jika statement ini disalahgunakan seperti itu, Pak? Yang jelas karomah atau wali yang punya karomah itu tidak lepas dari latar belakang, Mbak Cici. Artinya latar belakang apa? Ketika dia mempunyai keistimewaan yang mana dia tidak ada ketaatan kepada Allah, maka itu tidak disebut dengan wali. Oleh sebab itu karomah atau wali itu tidak melanggar syariat. Orang yang nggak pernah sholat kemudian bisa menghilang kemudian wali tidak. Jadi karomah itu memang pembuktian Allah Ta'ala kepada kekasihnya atau hambanya yang memang benar-benar taat. Jadi kita harus bisa membedakan. Berarti yang menunjukkan bahwa dia wali atau bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya iya, karena karomah itu adalah murni dari Allah, tidak karena latihan atau magic atau apa, tidak. Dan tidak bisa diperlihatkan atau dipamerkan dan tidak bisa. Jadi gini Mbak Cici, kita harus bisa membedakan antara mana itu, apa itu mukjizat, apa itu karomah, apa itu maunah. Nah, iya. Kalau mukjizat itu kan para rasul dan para nabi diberi keistimewaan dan di luar akal manusia, di batas kemampuan manusia. Kemudian kalau karomah itu adalah keistimewaan yang di luar akal manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat atau kekasih Allah atau wali Allah. Kalau maunah itu diberikan kepada orang yang beriman. Ya meskipun itu di luar logika manusia. Misalkan ada orang kecelakaan, secara logika dia mati, tapi dia tidak mati. Nah itu dinamakan maunah karena mendapatkan pertolongan dari Allah dan dia bukan wali dan juga bukan rasul. Itu dinamakan dengan maunah. Oke, kita santai dulu nih Pak. Boleh kita minum dulu kopinya. Alhamdulillah. Dari tadi saya butuh ngopi ya. Oke. Fenomena kita itu kan apa ya? Kita itu menghormati orang alim gitu Pak ya, pasti ya. Iya. Ada kayak apa? Sebuah aturan gitu bahwa orang alim kan memang harus dihormati gitu. Iya. Nah, tapi bagaimana cara kita menentukan batas antara mengagumi dan mengkultuskan ulama gitu? Ada kan ada orang-orang yang terlalu fanatik, Pak. Atau ada sekelompok apa ya? Ada misalnya satu ulama yang dia punya kelompok pengikut yang sangat fanatik terhadap dia gitu. Jadi harus kita bedakan ya antara mengagumkan dengan mengkultuskan atau apa tadi bahasanya tadi? Mengkultuskan. Iya. Kalau kita mengagumi para ulama itu identik dengan menghormati, menghargai, kemudian meneladani ilmu, kemudian amaliyah beliau. Itu ketika kita mengagumi, jadi lebih kepada menteladani akhlak, ilmu dan amaliyah dengan cara menghormati, menyanjung dan lain sebagainya. Tapi kalau mengkultuskan itu lebih kepada penghormatan yang lebih, bahkan itu bisa menaikkan status orang itu menjadi uluhiyah. Menjadi status uluhiyah itu artinya apa ya? Seakan-akan dia itu makhluk yang tanpa dosa. Bahkan dia itu
eh, naik ke level pemujaan, dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan sampai mengkultuskan atau sampai memuja, bahkan memuji seakan-akan dia tidak pernah salah. Ini tidak boleh. Masalahnya, Karena itu Pak, sifat ilahiyah. banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Contohnya ada itu sebuah series orang Malaysia yang mengkritisi perilaku ulama yang menyalahkan wewenang, Walid itu loh. Tahu ya? Iya. Menurut Bapak seperti apa fenomena manusia yang menyalahgunakan mengaku-ngaku dirinya sebagai ulama kemudian menyalahgunakan itu gitu, Pak? Ya itu ya wajar lah, manusia, namanya manusia itu macam-macam, tapi itu memang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, supaya kita tidak menjadi korban itu bagaimana, Pak? Ya kembali lagi ke track recordnya, artinya memang itu Ya, berarti ulama. kan kita harus kritis ya, Pak? Iya, oleh sebab itu kita harus berpikir kritis, mengikuti pendapat ulama, itu ulamanya siapa, kan seperti itu. Tidak harus mata-mata, pokoknya dia ulama lah, pokoknya yang penting saya ikut, enggak. Nah, kalau ulama itu ternyata dia terjunnya di orang awam, Pak. Iya. Itu gimana? Bisa kan mestinya korbannya itu orang awam gitu. Ya bisa saja. Bahkan itu adalah sasaran yang empuk. Nah, Untuk mengelabui keawaman itu adalah sasaran yang empuk. Nah, oleh sebab itu, ini dalam rangka kita itu mengajak untuk berpikir yang kritis dalam agama, dalam tanda kutip konsepnya ya, dalam tanda kutip konsepnya. Kalau masalah itu kan perorangan sih, memanfaatkan agama untuk mencari keorangan itu perseorangan. Iya. Yang mana kita harus hati-hati itu adalah bagaimana cara kita berpikir kritis pada agama agar bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Ya kembali lagi kita menggunakan akal pikiran kita untuk memahami agama secara benar, berlandaskan iman dan dalil, dan juga pendapat-pendapat para ulama yang sahih yang tentunya. Pak, apakah ada batas antara akal dan iman? Iman itu kan percaya. Iya, percaya. Akal itu kan sarana untuk memahami, sarana untuk berpikir atau menalar atau menganalisa sebab akibat, baik itu hukum atau baik itu agama dan lain sebagainya. Jadi antara akal dengan ilmu ini memang kesinambungan. Akal dan iman. Iya, iman. Akal dan iman ini adalah kesinambungan. Jadi akal ini untuk mencari kefahaman atau mencari kebenaran. Kemudian iman itu adalah untuk meneguhkan kebenaran itu sendiri. Tapi ada batasnya. Nah, antara akal dengan iman itu juga ada batasnya. Batasan dari akal itu tidak pada sesuatu yang gaib. Iya, akal memang tidak bisa mencerna. Akal tidak bisa mencerna hal-hal yang gaib, sebagaimana kejadian Isra Mi'raj, kemudian surga, neraka, hari kiamat dan sebagainya. Orang bisa merenung dengan akalnya terkait hari kiamat, tapi dia tidak bisa memastikan kapan hari kiamat itu tiba dan lain sebagainya. Disitulah letak iman gitu ya. Iya, itu adalah bagiannya wilayah iman terkait percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Jadi ada batas-batasannya, karena tidak semua yang tidak bisa tidak semua logika itu kita benar, tidak semua, karena ada wilayah-wilayah tersendiri. Oke, terakhir Bapak. Iya. Inti dari sikap kritis itu sendiri itu bagaimana, Bapak?
Inti dari sikap kritis itu yang pasti adalah menggunakan akal sehat kita untuk berpikir terkait agama secara benar dengan berlandaskan iman, berlandaskan ilmu itu sendiri. Itu dan menghindari taklid buta atau fanatisme. Jadi paling tidak kita harus bisa atau memulailah berpikir kritis tentang agama agar tidak menerima ajaran begitu saja tanpa menyaring atau tanpa memfilter misalkan ajaran itu sendiri. Ya bagaimana ya dengan menggunakan akal kita. Ketika tidak mampu ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi terus belajar dan belajar agar kita terhindar dari ajaran-ajaran yang sesat. Apakah orang awam itu juga istilahnya dianjurkan untuk tidak hanya stuck di keawamannya tapi juga berusaha untuk menjadi ittiba gitu? Iya, seseorang kan dituntut untuk selalu lebih baik. Ya. Artinya lebih baik dan lebih baik. Maka kita disuruh untuk belajar. Belajar kita enggak cukup kalau kita sudah SPD ya sudah enggak belajar. Enggak. Minal mahdi ilal lahdi. Bahkan ketika sudah mati pun disuruh untuk belajar. Sebagaimana Pak Mudin yang memberi ajaran pada ada orang yang meninggal marrobuka wa manabiyuka wa magiblah. Bahkan ketika sudah itu, iya. Nyawa sudah dicabut masih tetap. Oleh sebab itu pentingnya belajar itu seperti itu Mbak Cici. Tidak lantas kita sudah sarjana kemudian nggak mau belajar, tidak. Dan belajar itu tidak harus di pondok pesantren dan sebagainya. Bisa di majelis-majelis taklim atau bisa kursus lah, bisa apa. Ya paling tidak kita belajar pada ahlinya. Ini yang harus digarisbawahi, belajar pada ahlinya. Tidak belajar pada medsos, tidak belajar pada buku atau yang lain sebagainya. Harus ada gurunya. Sebab ketika kita belajar pada buku cuma misalkan, mohon maaf buku. Ini terkadang juga merawasno, itu? Mengkhawatirkan. Itu ada di ini ya pemahamannya. Iya, ada pemahaman. Isi dari buku itu. Gitu. Contoh ya, kenapa? Manakala kita, misalkan kita membaca ilmu bedah misalkan, dan sudah hatam beberapa buku, kemudian dia ingin membuka praktek bedah. Kira-kira ada nggak yang ingin mengobatkan keluarganya itu? Kan tetap khawatir, was-was, iya. Begitu juga yang lain, tidak ahlinya. Tapi kalau sudah ahlinya ya, insya Allah semuanya baik-baik saja. Kira-kira seperti itulah. Oke, Pak. Terakhir nih, untuk pesan Bapak untuk orang awam dan orang yang mulai berpikir kritis. Jadi ada dua pesan ya. Yang pertama untuk orang awam, yang kedua untuk orang yang berpikir. Pertama bagi orang yang awam, ya ini teruslah untuk mencari ilmu, meskipun dalam kondisi apapun itu kita tetap untuk mencari ilmu. Bahkan ketika kita bekerja pun kan bisa. Sekarang itu media sosial itu sudah mudah lah kita mencari ilmu. Misalkan kok mencari rujukan ulama-ulama Indonesia atau para kiai-kiai yang ada di YouTube dan sebagainya, itu kan banyak kajian-kajiannya. Paling tidak dengan sebegitu kita bisa menambahkan ilmu. Tapi bagi para mereka yang santri khususnya, yang orang-orang yang dalam tanda kutip SDM-nya lebih dan bisa menggali ilmu-ilmu yang lebih mendalam, ya maka jangan sampai kita lelah atau jangan sampai kita putus asa untuk memahami ilmu agama sendiri. Artinya jangan sampai kita taklid lah, pokoknya melu dan sebagainya tanpa menggali
atau menemukan dasar hukum yang diambil. Nah, Pak, saya jadi kepikiran nih, gimana kalau orang itu mengambil dasar hukum tapi sebenarnya itu ditunjukkan untuk kepentingan dia gitu, Pak? Mengambil hukum tapi diperuntukkan untuk kepentingan dia. Untuk membenarkan Pendapatnya. betul. Oh, mendapatkan pendapatnya. Ya, yang jelas ketika dia mengambil suatu pendapat, Iya. itu dari seseorang yang mana dia tanpa mengetahui dasar dari pengambilan hukum itu sendiri. Itu kan kembali lagi ke taklid tadi. Iya sih, iya. Untuk banyak sekali untuk pembenaran dan sebagainya, untuk pembenaran kelompoknya Iya, dan sebagainya. banyak Terus terjadi banyak. seperti Ya itu. itulah, nanti ketika kita taklid secara buta, kemudian kita sudah masuk ke fanatisme, akhirnya kita menolak kebenaran, menolak pendapat orang lain dan sebagainya, dan mengklaim dirinya itu lebih benar dan lain sebagainya. Yang ini yang sangat berbahaya. Oke. Oleh sebab itu ya kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang ittiba, artinya kita ya taklid atau ittiba, mengikuti pendapat para ulama, tapi juga paling tidak mengetahui dalil-dalil atau sumber hukum yang difatwakan. Minimal seperti itu, agar tidak tersesat dan juga tidak menyesatkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk sesi kali ini, sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillah Mbak Cici. Baik, itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi dengan saya di episode berikutnya. Sampai jumpa.